tema 1. Apa tema satunya? Subtema 1 apa? Tumbuhan Ya, pembelajaran keberapa ini? Nah, yaitu bidang studinya apa? SPDP. Oke. Kita akan mempresentasikan apa itu? Mengenal karya seni patung. Kita kemarin sudah membuat medianya berupa foto yang ditempelkan ke karton. Ya, semalam itu kerja kelompok. Iya, itu namanya kalau di profil pelajar Pancasila namanya mandiri. Ya. Kalau kita bawa ke sini namanya kita rame-rame ya kan? Nah, mandiri juga ditempel masing-masing, tapi di rumah kalian kerjakan. Ya. Untuk mempresentasikan SPDP ini kita panggil kelompok 1. Beri tepuk tangan kelompok 1. Oke, bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Putri Mansana dan yang sebelah kanan saya Reni Mansa, dan sebelah kanan saya Iraca Putri, dan sebelah kanan saya Sakura Endri, sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya. Kami ingin mempresentasikan mengenal karya seni patung. Karya seni terdiri atas 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh karya seni 2 dimensi yaitu lukisan dan kain batik. Contoh 3 dimensi adalah patung. Patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Patung adalah karya seni yang memiliki 3 dimensi, yang meniru dan membentuk manusia, hewan, dan tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. 5 karya seni patung beserta fungsinya. Yang pertama, patung religi. Patung religi sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius. Yang kedua, patung monumen. Patung monumen untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, patung arsitek. Patung arsitek berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat, patung dekorasi. Patung dekorasi sebagai penghias bangunan, taman, dan tempat lainnya. Yang kelima, patung seni. Patung seni hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi 2 jenis, yaitu figuratif dan non-figuratif. Bentuk patung figuratif adalah bentuk patung yang relief, seperti bentuk alam yang menyelimuti bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Patung ini nyata dalam perwujudannya. Bentuk non-figuratif adalah bentuk yang terlepas dari bentuk alam dengan atau bentuk abstraknya, seperti menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulat, atau memanjang. Sekian presentasi dari kami. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyakan? Nama saya Rizal Musafira. Saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud tentang
Dan Bapak dulu. Untuk presentasi kelompok pertama, untuk medianya ini udah cukup bagus. Presentasinya pun bagus, cuman masih ada kurang aja materinya tadi agak terbata-bata. Jadi untuk kelompok satu ini tadi yang bertanya kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Udah jelas jawabannya? Udah benar? Benar, berarti mereka bagus juga menjawab pertanyaan apa yang ditanyakan oleh kelompok lain. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, Demikianlah presentasi dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita udah mendengarkan presentasi kelompok 1. Kemudian kita panggil kelompok 2 untuk mempresentasikannya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, cepat. 3. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Siti Adinda. Dan di belakang saya Dirjen Syakira. Dan di sebelah kiri saya kami ingin menjelaskan tentang mengenal karya seni patung. Karya seni rupa terdiri atas karya seni terdiri atas seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh seni rupa 2 dimensi adalah kain dan batik. Contoh karya seni 3 dimensi adalah patung. Patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi, dan juga dapat dilihat dengan segala arah. Patung adalah seni rupa 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan. Ada beberapa fungsi seni patung. Yang pertama, patung religi. Ini patung religi sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna berreligius. Yang kedua adalah patung monumen. Untuk mengenang jasa para pahlawan dan peristiwa bersejarah di suatu bangsa. Yang ketiga, patung arsitektur. Berfungsi sebagai kontraksi bangunan. Keempat, patung dekorasi sebagai menghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Patung seni hanya untuk dinikmati keindahan bentuknya. Berdasarkan bentuknya,
menjadi dua jenis, yaitu bentuk figuratif dan non-figuratif. Bentuk figuratif adalah bentuk patung yang realis, seperti bentuk alam yang meliputi bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Non-figuratif adalah bentuk non-figuratif adalah bentuk patung yang terlepas dari alam, atau bentuknya abstrak seperti menampilkan garis melengkung, bulat, dan memanjang. Demikianlah presentasi dari saya. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Nama saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya apa yang dimaksud dengan patung dekorasi. Patung dekorasi. Patung dekorasi sebagai penghias bangunan, taman, dan tempat lainnya. Benar apa? Benar. Oke. Jadi Bapak lihat presentasi kelompok 2 ini kurang menguasai materi. Ya, kurang menguasai materi, tapi penampilannya udah lumayan bagus. Kemudian memberikan kepada teman-temannya. Kalau kawan, kan Bapak bilang dari awal, kalau kawanmu lupa, kamu tambahin. Jadi nggak nampak kali kawanmu itu langsung blank dia gitu. Jadi langsung diam dia, bingung dia. Dikasih tahu, kalau kamu tahu, ya. Nah, jadi penampilan mereka untuk presentasi lumayan bagus. Beri tepuk tangannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 maju ke depan untuk presentasi. Beri tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nabila Sinaga. Kami dari kelompok 3. Dan sebelah kanan saya kami akan menjelaskan mengenal karya seni patung. Karya seni rupa terdiri atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh karya seni 2 dimensi adalah yaitu lukisan dan kain batik. Contoh karya seni 3 dimensi adalah patung. Patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Patung adalah karya seni 3 dimensi meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Ada 5 fungsi, di antaranya adalah yang pertama, patung religi. Sebagai sarana untuk ibadah dan bermakna religius. Yang kedua, patung monumen. Ini dia patung monumen untuk para pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, patung arsitektur. Patung arsitektur berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Yang keempat,
untuk dekorasi sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat yang lain. Yang kelima, patung seni. Patung seni adalah hanya untuk dinikmati keindahannya. Berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi dua jenis, yaitu bentuk figuratif dan non figuratif. Bentuk figuratif adalah bentuk patung yang realis seperti bentuk alam yang meliputi bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Patung ini nyata dalam perwujudan. Bentuk non-fiksi adalah bentuk patung yang terlepas dari bentuknya, alam atau bentuknya. Adakah teman-teman yang mau bertanya? Apa dimaksud dengan patung monumen? Atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Benar? Benar yang dijawabnya? Benar. Jadi kelompok 3 ini mengurutkan medianya berbalik ya. Oke kan? Ada di sana. Sesuai lah nomor 1, 2, 3, 4, 5. Mereka menguasai materinya lumayan bagus ya, tapi suaranya ada yang hilang gitu. Ada yang masih nervous nih kayaknya Mas ya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya masih baru beberapa hari kita belajar ya. Jadi untuk kelompok 3 beri tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, istirahat. Jadi untuk kelompok 1 tadi sudah bagus, kelompok 2 lumayan bagus, kelompok 3 lumayan bagus juga. Jadi untuk seterusnya presentasi itu kamu harus percaya diri, harus menguasai materi. Dengan anak-anak Bapak? Jadi itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat.